Cerita ini terjadi sekitar tahun 2002. Pada saat itu aku masih SD kelas 6. Dan pada masa itu, pada waktu itu, aku dan temen satu kampung rumahku itu, kita selalu sholat maghrib dan sholat isya itu kita selalunya sholat di musola di dekat rumah kita. Yang mana musolanya itu di depan rumahku banget, tapi agak masuk gang sedikit, mungkin sekitar 50 meteran. Nah, posisi di depan rumahku ini dari zaman dulu itu ada tanah kosong yang memang dipenuhi dengan pohon rambutan, pohon pisang. Tapi agak ke belakangnya lagi tuh ada lapangan kosong yang bisa buat main bola gitu. Yang biasa kita dulunya itu main bola di situ seharian. Nah, yang uniknya dari lapangan ini dan tanah kosong ini, di situ ada terdapat satu pohon, yaitu pohon belinjo. Di situ eh, beredar kabar bahwasannya di pohon itu pada zaman dahulu ada seorang perempuan yang gantung diri di sana. Memang saat kita dulu bermain bola, kalau udah mau maghrib aja itu nggak pulang, pasti itu suasananya itu udah berubah banget di area-area pohon tersebut. Kalau bola kita pada saat main bola itu nyasarnya tuh ke sana, kita udah nggak tolak-tolakan aja tuh sama teman-teman pada waktu itu untuk ambil bolanya karena takut gitu. Singkat cerita, pada waktu itu uh, musola yang biasa aku dan temanku ini sholat di sana itu posisinya tuh deket banget tuh sama si pohon itu, hanya terhalang satu rumah. Tapi dari musola ini kelihatan pohon itu. Sampai akhirnya aku dan teman-temanku tuh sholat isya di musola tersebut. Aku lupa hari apa, tapi pada waktu itu tuh kejadian itu lagi gerimis gitu. Nggak hujan deras, tapi gerimis, rintik-rintik kayak gitu. Tapi terus aja rintik-rintik gitu. Dan di musola itu, kalau buat anak-anak itu dia kita sholatnya nggak di dalam, kita tuh di samping kanan kirinya gitu, di samping kanan kirinya gitu di luar, memang khusus buat anak-anak gitu loh di situ. Karena kan kadang-kadang anak-anak tuh kan berisik, makanya tuh ditaruh di teras samping buat sholatnya. Kebetulan pada waktu itu saya dan teman-teman tuh di teras sebelah kanan, yang mana kalau kita noleh ke kanan itu tuh udah ngelihat pekarangan rumah orang dan pas banget ngelihat si pohon belinjo ini gitu. Saya lupa pada waktu itu, nggak tahu rakaat kedua, pandangan saya tuh, ekor mata saya tuh kayak ngarah ke pohon itu gitu, kayak ada sesuatu di situ, kayak saya tuh harus disuruh lihat pohon itu gitu loh. Dan ya benar aja, waktu saya lihat pohon itu, saya ngelihat pocong bergantung di situ. Saya juga shock banget pada waktu itu, cuman nggak tahu kenapa saya tuh nggak ngomong ke teman saya kayak diam gitu aja sendiri. Sampai ada mungkin ya 3-4 kali saya itu noleh ke sana dan ya si sosok itu masih di situ gitu. Sampai akhirnya udah selesai sholat, saya lihat pohon itu lagi, si pocong itu udah nggak ada. Akhirnya setelah itu saya diam, saya tapi tetap nggak ngomong sama teman saya juga nggak tahu alasannya kenapa saya nggak ngomong ke teman saya. Kita pulang biasa aja. Setelah itu seminggu kemudiannya
kalau saya nggak salah tuh saya mau UN, ujian nasional, mau naik-naikan SMP pada waktu itu. Zaman dulu kan saya memang tidurnya itu kan tergolong cepet ya, jam setengah 9 itu, jam 9 tuh udah tidur gitu. Dan di rumah itu dulu masih ada kakek nenek saya, aktivitas itu selalu pagi-pagi banget. Jadi jam setengah 4 itu mereka tuh udah buka pintu, udah bersih-bersih, udah masak air. Jadi pada waktu itu entah kenapa saya kebangun akan aktivitas kakek nenek saya tersebut. Terbangun, eh, pada saat itu posisi tempat tidur saya itu yang kasurnya itu yang nyatu sama lantai gitu, yang rendah gitu. Tapi atasnya kasur itu langsung ada jendela. Nah, pas di samping kiri saya itu ada TV. Nah, jadi pas banget TV itu keadaannya pas di depannya jendela yang ada di bawah kasur saya gitu loh. Waktu saya bangun, saya biasa aja kan bangun tapi ngeliat TV gitu. TV itu kan kalau posisinya mati, TV kaca gitu, kalau posisinya mati kan kita tuh bisa kayak bercermin gitu kan ya. Nah, nggak tahu gimana saya waktu itu ngelihat jendela tapi dari TV gitu. Dan waktu saya ngelihat jendela itu dari TV, saya tuh ngelihat sosok pocong lagi gitu, lengkap dengan kapas yang masih menempel di hidungnya itu. Nggak tahu kenapa pada saat itu nggak ada perasaan takut sama sekali. Saya malah balik lihat ke jendelanya, langsung kosong nih, nggak ada apa-apa. Posisinya tuh jendelanya tuh tinggi banget, kalau ada pun orang yang iseng itu nggak mungkin banget, harus naik tangga pasti. Setelah itu saya lihat TV lagi, masih ada juga sih sosok itu. Matanya tuh hitam, tapi hitam kayak nggak ada mata, kayak bolong gitu, tapi bibirnya tuh kayak apa ya, biru banget gitu, biru kehitaman gitu. Hidungnya tuh ada kapasnya gitu. Sampai saya 3 kali gitu bolak-balik si sosok itu saya lihat di TV masih ada, tapi saya lihat langsung ke jendela itu nggak ada. Saya langsung kabur keluar, saya nggak berani masuk kamar sampai memang matahari itu bersinar gitu. Setelah itu udah, saya biasa aja, saya berangkat sekolah, saya melakukan ujian nasional. Pulangnya dari sekolah, saya nggak tahu gimana tiba-tiba saya tuh demam yang tinggi. Barulah pada waktu itu saya ceritakan kepada kakek nenek saya dan kedua orang tua saya bahwasannya pagi tadi saya tuh melihat ini, melihat sosok tersebut. Dan saya seketika pada waktu itu bahasanya di saya itu apa ya, di semangatin gitu, didoain. Setelah itu besoknya baru saya normal lagi, sembuh lagi. Itulah cerita pertama saya melihat sosok, dan sosok itu pocong. Ya, begitu dulu cerita saya. Tunggu cerita saya selanjutnya ya. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.